Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Farida Wasti Lubis. Kali ini kita akan membahas mengenai zat dan perubahannya. Ini kita bahas pada mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Zat dan perubahannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membaginya menjadi 4 topik, yaitu wujud zat dan model partikelnya, kemudian perubahan wujud zat, perubahan fisika dan perubahan kimia, dan kerapatan zat. Zat sering juga disebut dengan materi atau dalam kehidupan kita sehari-hari disebut dengan benda. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Zat di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat tunggal artinya materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Contohnya besi, emas, aluminium. Sedangkan campuran artinya materi yang tersusun dari 2 atau lebih jenis zat. Contohnya air laut, udara, pasir. Wujud dan partikel zat. Wujud zat di alam ada 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat bentuknya padat. Contohnya bentuknya padat, selain bentuknya padat, dia juga bentuknya tetap. Contohnya batu, kayu, paku, dan lain-lain. Zat cair, contohnya air, susu, sirup, madu, minyak, dan lain-lain. Sedangkan zat gas contohnya adalah awan, ada asap pabrik, ada asap kendaraan bermotor, ada juga mungkin asap pembakaran ketika kita membakar sampah atau asap dari kompor ketika kita memasak, dan udara pernapasan kita itu juga merupakan contoh dari zat gas. Ketiga wujud zat ini dia memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya bisa kita lihat pada tabel. Jadi ada tabel perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi di sini kita akan membahas perbedaannya itu dari 3 bentuk. Yang pertama bentuknya 3 aspek ya. Yang pertama bentuk, kemudian volumenya, dan jarak antar partikelnya. Itu aspek pembedanya. Zat padat bentuknya tetap, volumenya tetap, jarak antar partikel sangat rapat. Zat cair bentuknya berubah mengikuti wadah. Volumenya tetap, jarak antar partikel agak renggang. Sedangkan zat gas bentuknya berubah, volumenya berubah, jarak antar partikelnya sangat renggang. Jadi itu perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Kalau kita tengok tadi perbedaannya itu ada dari model partikelnya. Nah, sekarang model partikel zat. Apa itu partikel? Partikel adalah bahagian terkecil yang ada di dalam materi. Jadi kalau antara zat padat, zat cair, dan zat gas, model partikelnya berbeda. Bagaimana bentuknya bisa kita lihat pada gambar. Jadi kalau pada zat padat, dia partikelnya memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Sedangkan zat cair, partikelnya bergerak acak, tidak sedekat zat padat, kemudian berikatan tidak kuat, dapat mengalir. Bisa dilihat pada gambar. Sedangkan zat gas, partikelnya bergerak acak, kemudian dia sangat renggang, berikatan sangat lemah, dan dapat menyebar secara bebas.
Jadi itu perbedaan dari ketiga wujud zat tersebut. Partikel yang ada dalam zat atau materi selalu bergerak dan memiliki daya tarik antar partikelnya. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Adapun contoh difusi dalam kehidupan kita, pernahkah kalian mencium aroma kopi ayah ketika ibu sedang membuatkannya? Bisa juga aroma dari masakan ibu di dapur, atau aroma parfum dari kakak kamu sebelum berangkat sekolah, atau aroma buah-buahan. Kenapa aroma itu bisa tercium oleh kita? Ini diakibatkan aroma tersebut dibawa oleh udara yang merupakan partikel gas juga sampai pada indera penciuman kita. Ingat bahwa partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan atau bertumbukan, dan sangat cepat sehingga bau-bauan tersebut dapat kita rasakan walaupun jarak kita dengan sumber bau tersebut tidak berdekatan atau berjarak jauh. Jadi yang kitanya umpamanya di depan, di ruangan depan rumah, sumber baunya di dapur atau di kamar yang bersebelahan dengan kita, kita masih bisa menciumnya. Kemudian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dapat kita lihat pada gambar. Jadi seperti kita ketahui tadi, di alam wujud zat itu ada 3 macam, ada padat, ada cair, ada gas. Padat dia bisa berubah menjadi cair, namanya mencair. Pada proses mencair ini memerlukan kalor, karena di sini terjadi peristiwa penaikan suhu. Kalau cair menjadi padat, ini disebut dengan membeku. Di sini terjadi pelepasan kalor, karena di sini terjadi proses pendinginan. Kemudian cair juga bisa berubah menjadi gas, disebut dengan menguap. Dan proses ini memerlukan kalor. Kemudian kebalikannya, gas berubah menjadi cair disebut dengan mengembun. Nah, pada proses ini melepaskan kalor. Kemudian padat juga bisa berubah menjadi gas, disebut dengan menyuplim. Pada proses ini memerlukan kalor. Kenapa? Karena terjadi pemanasan. Sebaliknya, gas berubah menjadi padat disebut dengan mengkristal. Mengkristal. Pada proses ini terjadi pelepasan kalor. Nah, kenapa melepas kalor? Karena di sini terjadi proses pendinginan. Jadi bisa dilihat pada gambar, panahnya diberi 2 warna, ada panahnya warna merah, kemudian panah warna hitam. Kalau warna merah berarti di sini memerlukan kalor atau terjadi kenaikan suhu, sedangkan yang hitam di situ dia melepaskan kalor. Nah, kenapa melepaskan kalor? Karena di sini terjadi pendinginan atau proses penurunan suhu. Sekarang kita masuk pada perubahan yang pertama, yaitu mencair. Mencair sering juga disebut dengan meleleh. Artinya, proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti memberikan energi untuk partikel sehingga dapat bergerak lebih cepat. Akibatnya, ikatan antar partikel akan berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat cair. Contohnya, es mencair, kemudian mentega meleleh. Kemudian yang kedua, waktu kita memanaskan tadi,
Jadi zat padat kita panaskan, dia akan meleleh. Sebaliknya, kalau kita dinginkan, maka zat cair akan membeku. Jadi perubahan yang kedua adalah membeku. Membeku artinya perubahan zat cair menjadi zat padat. Menurunkan suhu menyebabkan benda kehilangan energi panas, sehingga partikel bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang kuat antar partikel. Dan partikelnya tidak dapat bergerak lagi. Saat inilah cairan akan berubah menjadi padat atau air akan berubah menjadi es. Contohnya, air membeku ketika kita masukkan ke dalam freezer kulkas. Kenapa bisa membeku? Karena di kulkas tadi terjadi proses pendinginan. Jadi di sini terjadi proses pelepasan kalor. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu menguap. Menguap artinya perubahan zat cair menjadi gas. Pemanasan air menyebabkan terbentuknya gelembung pada air dan terjadilah proses naiknya air ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara. Proses penguapan ini terjadi di bawah titik didih zat cair. Pada proses penguapan ini terjadi pelepasan kalor. Kenapa melepas kalor? Karena di sini terjadi proses atau peristiwa pemanasan atau suhunya kita naikkan. Contohnya, air menguap ketika kita panaskan. Adapun contoh berikutnya yaitu ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian kita yang basah akan menjadi kering karena air di dalam pakaian kena cahaya matahari atau kena panas terik matahari, maka airnya itu akan menguap sehingga pakaian menjadi kering. Jadi itu contoh menguap. Perubahan yang berikutnya adalah mengembun. Mengembun artinya perubahan zat gas menjadi zat cair. Terjadi karena panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Gas berubah menjadi zat cair karena kehilangan energi panasnya. Jadi pada proses ini terjadi pelepasan kalor. Contohnya terbentuknya embun di malam hari. Jadi embun ini terbentuk dari udara yang mengandung uap air. Nah, ketika suhu dingin atau ketika malam hari suhunya dingin, maka udara tadi akan berubah menjadi butiran-butiran air yang disebut dengan embun. Kemudian contoh yang lain dari mengembun ini ketika kita pada saat hujan masuk ke dalam mobil, mobilnya tertutup dan AC-nya mati, maka akan terbentuklah butiran-butiran air pada kaca mobil. Kenapa bisa terjadi? Karena di luar udaranya dingin, sehingga udara yang di dalam akan mendekat ke kaca, tapi karena dingin itu sehingga udara tadi, uap air yang kita hasilkan dalam mobil itu, dia akan membentuk butiran-butiran air. Jadi ini yang disebut dengan atau yang merupakan contoh-contoh dari mengembun. Kemudian perubahan berikutnya adalah menyuplim. Menyuplim artinya perubahan zat padat menjadi gas. Perubahan wujud suatu benda padat menjadi gas tanpa melalui proses cair. Jadi di sini padat langsung menjadi gas. Contohnya kapur barus. Jadi kapur barus apabila kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Yang pertama kapur barusnya padat, dia akan habis. Kenapa habis? Karena dia berubah menjadi gas dan terbang ke udara. Kemudian perubahan yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal artinya perubahan gas menjadi padat. Perubahan wujud suatu benda berbentuk gas menjadi padat ini terjadi karena terjadinya proses penurunan suhu atau pendinginan, sehingga pada proses ini terjadi pelepasan kalor. Contohnya terbentuknya salju.
Kemudian titik leleh atau titik beku dan titik didih. Titik leleh disebut juga atau titik leleh eh, atau titik beku. Ini adalah suhu saat padatan berubah menjadi cairan atau sebaliknya, cairan berubah menjadi padat. Titik leleh dan titik beku suatu zat itu sama. Kemudian titik didih. Titik didih adalah suhu saat cairan berubah menjadi uap atau gas. Kalau untuk air, titik leleh atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, di mana pada suhu 0 derajat Celcius ini, di sini air akan berubah menjadi padat. Nah, itu yang disebut titik beku, atau sebaliknya, padat batu es dia akan berubah menjadi air ketika di suhu 0 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi pada suhu 100 derajat Celcius inilah air mulai mendidih hingga dia habisnya nanti. Nah, titik leleh dan titik beku, titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal berbeda-beda. Contohnya air. Air titik lelehnya atau titik bekunya tadi 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 100 derajat Celcius. Lilin titik lelehnya 60 derajat Celcius, titik didihnya 400 derajat Celcius. Garam titik lelehnya 804 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 1413 derajat Celcius. Begitupun benda-benda yang lain atau materi yang lain bisa dilihat pada tabel. Jadi masing-masing benda itu kalau pada tekanan normal, dia titik leleh dan titik didihnya itu berbeda-beda. Kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi benda, ketika wujud benda tadi, dia bisa mengalami perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Perubahan fisika artinya perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat yang baru. Jadi di sini hanya terjadi perubahan fisik atau bentuk. Contohnya menyobek kertas, mencairkan es, menggiling beras jadi tepung, memotong kayu, melelehkan lilin, melelehkan mentega, atau melelehkan coklat. Jadi pada proses ini, umpamanya kertas kita sobek-sobek, setelah disobek-sobek, zatnya tetap kertas, jadi tidak ada terbentuk zat yang baru, tetapi yang berubah di sini hanya fisik atau bentuknya. Begitu juga contohnya di gambar adalah kita melelehkan mentega. Setelah mentega kita lelehkan, tetap dia zatnya mentega. Atau seperti di gambar ada coklat ya, melelehkan coklat. Setelah kita lelehkan, atau coklat kita lelehkan, setelah meleleh dia tetap coklat. Jadi tidak ada zat yang baru. Nah, ini yang disebut dengan perubahan fisika. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia artinya perubahan zat yang disertai terbentuknya zat yang baru. Sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya pembuatan tapai. Tapai ini misalnya kita membuat tapai dari ubi kayu atau dari ketan. Kemudian ada nasi basi. Contoh berikutnya kayu terbakar, besi berkarat, atau waktu kita membuat kue. Jadi kalau kita membuat tapai dari ubi, ketika dia jadi di ubi zatnya tepung. Tapi setelah kita ubah, kita lakukan proses fermentasi, ubi akan berubah menjadi tapai. Pada tapai itu terbentuk zat yang baru. Ada alkohol di situ nanti, ada juga karbon dioksida atau CO2. Kemudian ketika kita membakar kayu
Yang pertama, zatnya terdiri atas kayu, tetapi setelah kita bakar, zatnya akan berubah. Jadi setelah terbakar, dia akan menghasilkan arang dan abu. Jadi hasilnya itu tidak sama dengan zat semula. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan kimia. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama ada perubahan warna, kemudian terbentuk gas, terbentuk endapan, dan ada perubahan energi. Jadi apabila pada suatu benda terjadi reaksi kimia, maka ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Kemudian siklus air. Siklus air ini merupakan contoh dari perubahan fisika ya. Jadi air di alam bisa berupa air yang di lautan, atau air di sungai, air di danau, dan juga nanti air-air yang tergenang di permukaan tanah. Kemudian air itu ada juga yang berada di dalam tumbuhan. Jadi air yang ada di ruangan terbuka atau di alam terbuka itu dia akan mengalami evaporasi. Evaporasi ini artinya ketika ada cahaya matahari, maka air itu akan menguap ke udara, membentuk uap air. Jadi itu disebut dengan evaporasi. Kemudian kalau airnya di dalam tumbuhan, ketika ada cahaya atau ada panas matahari, maka tumbuhan juga mengalami penguapan. Nah, penguapan pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Jadi uapnya itu juga akan mengumpul di udara, membentuk uap air. Jadi uap air yang ada di udara ini, dia akan menyatu, membentuk awan. Jadi prosesnya ini disebut dengan kondensasi atau proses pengembunan. Nah, kemudian awan tadi yang sifatnya ringan akan naik diterbangkan oleh angin ke atas sehingga terbentuklah segumpalan awan. Nah, segumpalan awan ini kalau dia sudah terlalu tinggi, maka dia akan menjadi jenuh. Jenuh dia sehingga akan terbentuklah butiran-butiran air. Butiran itu akan jatuh ke bumi. Prosesnya itu disebut dengan presipitasi. Atau ini sering juga kita sebut dengan proses turunnya hujan. Sehingga air itu akan kembali ke bumi. Setelah sampai di bumi, ada yang ke lautan, ada yang ke sungai, ada juga yang ke danau. Kemudian air di permukaan bumi ini nanti dia diambil kembali oleh tumbuhan. Kemudian ketika ada panas matahari, air tadi kembali dia mengalami penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Begitu seterusnya. Sehingga terjadilah yang kita sebut dengan siklus air. Kemudian kerapatan zat. Kerapatan zat disebut juga dengan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi setiap benda atau setiap zat dia memiliki massa jenisnya masing-masing. Jadi tidak ada yang sama massa jenis antara benda yang satu dengan benda yang lain. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada beberapa benda dengan volume yang sama. Yang pertama ada air, kemudian kaca, baja, besi. Air, jadi ketiga benda ini volumenya sama. Tetapi air masanya 1 gram, kaca masanya 2 gram, baja masanya 7,7 gram, sedangkan besi 7,9 gram. Dengan volume yang sama, maka massa jenis ketiga benda ini berbeda-beda. Kalau air, massa jenisnya lebih kecil dari kaca. Kenapa? Karena massanya lebih kecil. Kemudian kaca massa jenisnya lebih kecil dari baja. Begitupun baja juga massa jenisnya lebih kecil dari besi. Massa jenis bisa dihitung menggunakan rumus massa jenis.
rumusnya yaitu Rho sama dengan M per V. Jadi massa jenis itu dilambangkan dengan Rho seperti huruf P. Jadi rumus pertama Rho sama dengan M per V. Atau kalau kita akan mencari V, V sama dengan M per Rho. Atau M sama dengan Rho kali V. Rho ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau dalam SI satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian V adalah volume benda, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Sedangkan M itu adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram. Jadi itu rumus massa jenis. Contoh soal. Tentukan massa jenis dari objek yang memiliki massa 120 gram. Objeknya berbentuk balok dengan panjang 6 cm, lebar 4 cm, tinggi 5 cm. Maka cara penyelesaian soal ini, yang pertama kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui massanya 120 gram. Sedangkan volumenya belum kita ketahui. Maka kita cari dulu volumenya. Karena dia bentuknya balok, maka rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. 6 cm kali 4 cm dikali 5 cm. Hasilnya 120 cm persegi. Jadi setelah kita dapatkan volume tadi, maka bisalah kita hitung massa jenis. Massa jenis yang dilambangkan dengan Rho sama dengan M per V, sama dengan 120 gram per 120 cm kubik. Hasilnya 1 gram per cm kubik. Contoh soal yang kedua, berapakah massa jenis balok yang memiliki massa 2000 kg dan volume 2 meter kubik? Cara penyelesaiannya, pertama kita bikin dulu diketahui. Diketahui M sama dengan 2000 kg, volumenya 2 meter kubik, dan ditanya Rho atau massa jenis. Jawab, Rho sama dengan M per V. Jadi jangan lupa di waktu menjawab harus kita tuliskan dulu rumus. Jadi Rho sama dengan 2000 kg dibagi dengan 2 meter kubik. Hasilnya 1000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis balok kayu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian posisi benda akibat kerapatan benda. Jadi massa jenis benda dibandingkan dengan massa jenis cairan, ini akan menyebabkan nanti terjadinya perbedaan posisi benda. Adapun posisinya yang pertama dia terapung, kemudian melayang, dan bisa juga tenggelam. Terapung, kalau kita lihat contohnya di sini adalah kapal. Kenapa kapal bisa terapung di air? Nah, itu disebabkan kapal memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis air, sehingga dia akan terapung atau berada di permukaan air. Sedangkan contoh berikutnya ikan dia bisa melayang di air. Kenapa dia bisa melayang? Karena massa jenis ikan sama dengan massa jenis air. Kemudian tenggelam, contohnya batu. Batu dia tenggelam di dalam air. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air. Jadi dari contoh ini kita dapat mengambil kesimpulan hubungan massa jenis dengan posisi benda di dalam air. Ada 3, yaitu terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua melayang. Melayang ini terjadi jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Sedangkan yang ketiga adalah tenggelam. Tenggelam terjadi apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air.
Nah, sekarang coba kalian uji kemampuan kalian dengan menjawab kuis berikut. Coba selesaikan soal di bawah ini. 1. Jelaskan perbedaan zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, sebutkan 6 macam perubahan wujud zat, masing-masing lengkapi dengan 2 contoh. Yang ketiga, sebutkan arti perubahan fisika dan perubahan kimia. Masing-masingnya lengkapi dengan 3 contoh. Soal yang keempat, sebuah batu dengan massa 150 gram dimasukkan ke dalam air yang berisi 50 ml. Sedangkan volume air setelah dimasukkan batu adalah 100 ml. Maka berapakah massa jenis batu tersebut? Nah, untuk menjawab kuis ini bisa, kalau masih agak kurang paham, bisa diulang lagi videonya. Sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak Ibu. Jangan lupa yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.